Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan ada seorang laki-laki dari Najd datang ke Madinah mencari Nabi, ingin bertemu dengan Nabi untuk bertanya tentang kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka setelah sampai dan bertemu dengan Nabi, laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, tolong beritahu kepada saya apa kewajiban yang mesti saya lakukan sebagai seorang muslim." Langsung dijawab oleh Nabi, "Engkau sebagai seorang muslim punya kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam." Langsung ditanya oleh laki-laki ini, "Apakah saya punya kewajiban lain?" Maksudnya punya kewajiban sholat lain selain sholat 5 waktu ini. Dijawab oleh Nabi, "Tidak ada, kecuali kalau engkau ingin melaksanakan sholat sunat." Kemudian ditanya lagi, "Apa kewajiban yang lain?" Kewajiban yang lain kata Nabi adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dia bertanya lagi, "Apakah ada puasa lain yang wajib saya lakukan?" "Tidak ada," kata Nabi, "kecuali engkau ingin melaksanakan puasa sunat. Yang puasa wajib tidak ada lagi. Jika ingin menambah bisa ditambah dengan puasa sunat." Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, "Kewajiban lain bagi engkau sebagai seorang muslim membayarkan zakat." Dia bertanya lagi, "Ada kewajiban harta lain selain zakat?" Dijawab oleh Nabi, "Enggak ada. Kewajiban harta hanya zakat, kecuali kalau engkau mau bersedekah. Itulah ibadah sunnah." Kemudian kata laki-laki ini kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya tidak akan menambah dari kewajiban-kewajiban ini. Artinya saya hanya akan melakukan yang wajib-wajib saja. Hanya kewajiban-kewajiban yang akan saya lakukan. Saya tidak akan tambah dengan ibadah sunnah. Dan saya juga tidak akan kurangi. Akan saya lakukan dan tidak akan saya tinggalkan. Sholat tidak saya tinggalkan, puasa wajib tidak saya tinggalkan, zakat juga tidak akan saya tinggalkan. Hanya yang wajib saja saya tinggalkan." Dia pergi. Setelah dia pergi, apa kata Nabi kepada para sahabat? "Aflaha in sadaq." Dia akan beruntung, dia akan menang, dia akan masuk surga jika dia benar dan jujur dalam ucapannya. Jika dia benar-benar melaksanakan kewajiban tadi, jika benar-benar dia tidak sedikit pun meninggalkan kewajiban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita pertama bertanya, kenapa Nabi di sini tidak menyebutkan haji? Sholat disebutkan, puasa disebut, zakat disebut, tapi haji tidak disebutkan. Maka para ulama menjelaskan, ketika laki-laki dari Najd ini datang bertanya kepada Nabi, ketika itu ibadah haji belum diwajibkan, maka tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah yang ketika itu sudah diwajibkan. Sholat sudah wajib, puasa sudah wajib, zakat sudah wajib. Sementara ketika itu haji belum diwajibkan. Ini yang pertama. Kemudian untuk memahami hadis ini kita perlu sedikit merenung agar tidak salah paham. Khawatir nanti kalau kita hanya memahami hadis ini sepotong, kita ingat kata-kata terakhir dari Nabi tadi. Jika dia jujur, dia hanya melaksanakan kewajiban, tidak dia tinggalkan sedikit pun kewajiban, dia akan masuk surga. Nah, kita harus memahami bahwa hadis ini bukan anjuran, bukan seruan kepada kita untuk menyepelekan ibadah sunat, bukan seperti itu. Bukan anjuran kepada kita hanya untuk melakukan ibadah wajib, bukan seperti itu. Kita tidak diajak untuk meninggalkan ibadah sunat. Kita tidak dianjurkan untuk menyepelekan atau memandang remeh ibadah-ibadah sunat. Bukan seperti itu maksud hadis ini. Tapi di hadis ini Nabi ingin mengajarkan sebenarnya bahwa seorang muslim harus tahu apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban yang harus dia laksanakan. Itu yang harus kita pahami, bahwa seorang muslim harus tahu tentang kewajiban dia. Seorang muslim juga harus kenal dengan skala prioritas. Yang wajib harus dikedepankan daripada yang sunat. Maka dalam sebuah hadis qudsi yang sangat populer, kita pernah dengar Nabi SAW bersabda, Allah berkata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Kata Allah, tidaklah seorang hamba mendekat kepada saya
dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada amalan-amalan fardu. Nah, ini dia diskusi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba supaya hamba bisa dekat dengan Allah adalah ketika seorang hamba tadi melaksanakan ibadah fardu. Nah, ini maksudnya. Ibadah fardu lebih diprioritaskan daripada ibadah sunat. Bukan berarti kita meninggalkan ibadah sunat. Maka maknanya sederhana seperti ini. Seseorang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu lebih tinggi, lebih mulia nilainya daripada seseorang semalam suntuk dia tidak tidur melaksanakan sholat tahajud, kemudian paginya atau subuhnya dia tertidur tidak melaksanakan subuh berjamaah. Lebih mulia, lebih utama yang subuh berjamaah daripada yang semalaman tahajud tapi ketika mau subuh dia tertidur sehingga tidak berjamaah. Namun tentu yang lebih mulia adalah seseorang yang di malam harinya melaksanakan tahajud, kemudian subuhnya dia juga melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin kita ambil pelajaran dari hadis ini, sebagaimana seorang manusia yang tidak sempurna, yang punya banyak salah dan khilaf, dalam beribadah kita juga seperti itu. Dalam melaksanakan sholat wajib, dalam melaksanakan puasa wajib, dalam membayarkan zakat atau dalam melaksanakan hal-hal yang wajib, jarang sekali kita bisa meraih kesempurnaan. Selalu ada kurang, selalu ada cacat, selalu tidak ada kesempurnaan dalam ibadah wajib kita. Kita lihat misalnya contoh yang paling sederhana dalam hal sholat, kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah kita bisa khusyuk 100%? Mulai dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam. Apakah kita fokus kepada apa yang kita baca selama sholat? Jawabnya enggak. Itu artinya ada kelemahan, ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan dalam ibadah sholat kita. Dalam ibadah puasa juga seperti itu. Kita bisa tanya kepada diri kita, di saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, apakah benar-benar kita bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa merusak puasa? Bisakah kita benar-benar menahan telinga kita dari mendengarkan hal yang tidak pantas? Bisakah kita menahan lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak pantas? Bisakah kita selama berpuasa menahan mata kita dari melihat sesuatu yang tidak halal? Tidak bisa. Ada kekurangan dari puasa kita. Begitu juga dengan zakat kita, bisa jadi ada kekurangan di sana. Maka karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah syariatkan, Allah anjurkan kita melaksanakan ibadah sunat. Apa gunanya ibadah sunat? Untuk menutupi, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah wajib kita. Maka setelah sholat wajib kita melaksanakan sholat sunat. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dalam sholat wajib kita ada kita yang tidak khusyuk, ada pembicaraan lain di hati kita di saat mulut kita membaca bacaan sholat. Kita disunahkan melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah 3 hari di pertengahan bulan. Karena bisa jadi dalam puasa Ramadan kita ada ketidaksempurnaan, lisan yang tidak terjaga, mata yang tidak tertahan, mungkin telinga yang mendengarkan yang tidak baik. Nah, maka karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah anjurkan, Allah syariatkan kepada kita melaksanakan sholat sunat agar ibadah wajib yang tidak sempurna tadi, agar ibadah wajib yang ada kekurangan tadi bisa disempurnakan oleh ibadah sunat. Yang terakhir, yang ketiga, setelah kita melaksanakan ibadah wajib, kemudian kita banyak-banyak melakukan ibadah sunnah juga. Kita juga harus memahami bahwa yang akan mengantarkan kita ke surga, yang akan memasukkan kita ke surga bukan amalan-amalan kita tadi. Karena amal wajib kita lakukan, kita tambah lagi dengan ibadah sunnah, otomatis itu yang mengantarkan kita ke surga enggak? Ini disebutkan juga oleh Nabi SAW. Amal-amal kalian tidak akan mengantarkan kalian ke surga. Ditanya oleh sahabat, tidak juga dengan kau wahai Rasul, tidak juga dengan saya, kata Nabi, kecuali Allah menaungi saya, kecuali Allah menaungi kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Nah, hadis ini juga harus kita pahami dengan benar. Dikatakan oleh Nabi, bukan amal yang mengantarkan ke surga, tapi rahmat, kasih sayang Allah. Jangan sampai salah paham juga.
tentang hadis ini. Jangan sampai memahami bahwa hadis ini menganjurkan kita supaya tidak beramal, bukan seperti itu. Hadis ini menganjurkan supaya kita bermalas-malasan dari ibadah, bukan seperti itu. Tapi kebalikannya, hadis ini sejatinya mengajarkan kita untuk memperbanyak ibadah. Hadis ini mengajarkan kepada kita supaya kita rajin-rajin melakukan ibadah wajib, rajin-rajin melakukan ibadah sunnah. Kenapa demikian? Karena kita paham bersama dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang lebih bisa mengundang rahmat Allah, kasih sayang Allah daripada ibadah dan ketaatan kita. Di saat kita rajin beribadah, itu akan mengundang rahmat Allah kepada kita. Di saat kita patuh kepada Allah, disitulah Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Maka dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa di saat kita sedang beribadah, di saat kita melaksanakan ketaatan, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, kita harus sedang berprasangka baik kepada Allah. Di saat kita sholat, di saat kita sujud, kita berprasangka baik kepada Allah. Kepala yang kita pakai untuk sujud tidak akan disiksa nanti oleh Allah dengan api neraka. Ini prasangka baik kita. Di saat kita berpuasa, kita juga berprasangka baik kepada Allah. Dengan saya berpuasa, dengan saya menahan diri dari haus dan lapar, Allah kelak tidak akan menyiksa saya. Di saat kita bersedekah, di saat kita berzakat, kita berprasangka baik kepada Allah. Allah karena kasih sayangnya tidak akan pernah menyiksa hamba yang mau berbagi, hamba yang mau membantu orang lain. Maka sebagai penutup dikatakan dalam sebuah syair dalam bahasa Arab, "Idza ahsanta fil ibadah fazid, wa idza qasarta istaghfir wa'ud." Jika engkau sudah bagus kualitas ibadahnya, terus tambah. Namun sebaliknya, jika kualitas dan kuantitas ibadah engkau masih sedikit, beristighfarlah dan terus mencoba untuk memperbanyak ibadah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.